Jadi itu berarti sehari sebelum gelar perkara? Iya, iya. Mbak sempat ada ini nggak rasa, oh tadi Mbak nanya, kamu masih ada di situ nggak? Itu maksudnya nanya ke almarhum? Ke almarhum gitu. Saking karena kan saya cukup sering ya Mas ya, cukup sering ke makam gitu. Kadang-kadang ya karena saya merasa juga sangat kehilangan sekali kan. Terus kadang-kadang juga memberikan doa langsung ke makam seperti itu nggak pernah kejadian. Oke, Mbak khawatir maksudnya ada si jasad itu diambil gitu ya? Karena iya, saking saya seudon sekali ya Mas. Ya wajar lah, namanya juga ini ya, nggak wajar kan? Iya. Gitu. Oke, Mbak dengan ini rangkaiannya banyak sekali Mbak keluarga, mewakili keluarga tidak percaya bahwa ini adalah, kalau bahasa gampangnya bunuh diri, ya kan? Nggak percaya itu kan? Iya. Dan ada beberapa perjalanan dan macam-macam. Ini apa Mbak yang ingin disampaikan kepada penegak hukum kita atau mungkin kepada pemerintah? Apa yang disampaikan Mbak dengan ini? Ya, kami ya sekeluarga kami mohon dengan sangat agar penyelidikan ini diteruskan dengan tuntas dan profesional, berintegritas gitu, dan penuh dengan kejujuran gitu Mas, transparansi juga gitu, sehingga jadi kami itu juga puas ya Mas ya dengan hasilnya, dan tidak ada fakta yang diabaikan. Kemudian omongan dari keluarga itu juga didengarkan seperti itu, dan saya juga mohon kepada Pak Prabowo untuk bisa Mas, keadilan dan kebenaran ini bisa mendapat atensi. Gitu. Mbak sudah dari keluarga sudah ada ini kuasa hukum atau pengacara itu, saya dengar kan beberapa minggu lalu sedang mempertimbangkan, apakah sekarang sudah ada? Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Mudah-mudahan nanti lancar Mbak ya. Tapi terima kasih Mas. Kembali lagi saya ke poinnya gini, di luar yang tadi teknis saya masih penasaran, jadi ingat kalau nggak salah itu ada waktu itu berdasarkan hasil dari visum ya, visum dalam itu ada ditemukan obat-obatan, salah satunya adalah CTM dan sebagainya. Iya. Ketika gelar perkara atau mungkin sebelumnya atau kapanpun itu, pernah nggak penyidik ngasih tahu Mbak ini loh hasilnya ini tentang hasil itunya otopsinya? Iya, kalau hasil otopsi memang memberitahu ya Mas. Cuman kita baru ngehnya itu kan almarhum itu nggak punya alergi gitu. Tapi kok yang di situ CTM itu kok banyak sekali, ada di limpa, kemudian ada di ginjal, ada di darah, ada di otak, dan itu juga paracetamol juga ada di situ gitu Mas, di tubuhnya almarhum. Dan itu waktu rilis nggak sedetail itu ya sampaikannya? Kalau detail mereka menyampaikan, tapi tidak menyampaikan dosisnya. Iya, sebenarnya. Waktu di gelar perkara juga nggak dikasih tahu dosisnya berapa, itu nggak dikasih juga? Gelarnya enggak sih Mas. Ya? Seingat saya tidak ya. Apa yang Mbak bisa berbagi ke saya ketika sebelum rilis? Mbak itu ikut gabung tuh pas rilis apa sebelum rilis? Kan sehari sebelum press release kan kalau nggak salah ada kumpul-kumpul tuh Kompolnas dan macam-macamnya. Mbak ikut gabung di situ apa gabungnya pas press release-nya? Gelar perkara itu? Ya. Pas gelar perkara. Iya, berarti sehari sebelumnya? Iya, sehari sebelum. Apa aja sih Mbak di dalam itu? Kan kalau kata tempo hari saya wawancara dengan Pak Arianto dari Pak Kapolri itu, penasihat ahli Pak Kapolri itu mengatakan itu sebelum rilis itu dikondisikan kata-katanya macam-macamnya biar rapi dan sebagainya. Mbak ngeliat ada yang ini nggak? Betul nggak sih ke arah ketika gelar perkara nanti kayaknya akan diarahin ke sini, diarahin ke sini, dan ke sini? Ada ngerasa itu nggak Mbak? Waktu gelar perkara kita hanya berharap kalau itu adalah transparansi aja gitu sih Mas. Tapi nggak ada yang Mbak waktu itu kenapa begini ya, kenapa begitu? Nggak ada yang Mbak ngerasa curiga waktu gelar perkara nih? Kalau curiga ya iya gitu Mas, maksudnya saya no komen dulu deh Mas. Maaf ya Mas. Ya nggak apa-apa, jadi simpan aja buat ini Mbak ya, tapi ada yang curiga ini. Ya sekali lagi Mbak, sebelum sini saya ingin tanya sekali lagi Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apa yang keluarga akan lakukan dengan ini? Dengan
apa istilahnya, dengan tidak percaya almarhum meninggal bunuh diri. Misalnya Mbak akan meminta penegak hukum untuk membuka kembali melanjutkan kembali karena belum ditutup kan? Iya. Melanjutkan kembali dan sebagainya, atau seperti apa? Kami kan sudah menunjuk pengacara ya, menunjuk kuasa hukum. Nanti kita mengikuti dari kuasa hukum itu akan ke arah mana gitu. Oke. Baik, kalau gitu Mbak Meta, terima kasih sekali untuk ngobrolnya. Ini mudah-mudahan mohon maaf Mbak, suasana berduka. Iya. Bukan kami bermaksud mengulik-ngulik luka ya Mbak, tapi ini adalah demi demi terangnya ya kasus ini biar tidak simpang siur di sana. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Meta sudah dikasih kesempatan untuk wawancara ini, bahkan eksklusif kali Mbak ya, karena Mbak tadi bilang ini baru pertama gitu. Dan nanti mudah-mudahan ketika sudah ada kuasa hukumnya semua bisa lancar, kita bisa berkomunikasi lagi tentu dengan perkembangan yang tentu mudah-mudahan lebih positif ya, tidak mengambang seperti sekarang. Izin saya nitip Mbak, nanti ketika ketemu dengan istrinya maupun keluarga, kami nitip salam, ikut berbelasungkawa Mbak. Terima kasih. Dari awal kami memang mengawal kasus ini dari Sindo News, bukan bermaksud kita mencari-cari sensasi, tidak, tapi kami memang mengawal kasus ini, bahwa itulah tugas jurnalis Mbak ya, untuk membuka semua menjadi terang-terang. Itu Mbak, terima kasih sekali lagi ya. Baik pemirsa, demikian tadi adalah wawancara saya secara eksklusif bersama kakak iparnya almarhum ADP. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa meluruskan apa yang selama ini berkembang liar di lapangan. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian dialog eksklusif jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi bersama Meta Ayu Tereskova, kakak ipar ADP pemirsa. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kami menerima informasi baru saja gempa dirasakan di Jakarta dan sekitarnya. Laporan dari akun media sosial BMKG, pusat gempa berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan magnitudo 4,9 dan kedalaman 10 km. Kami akan terus informasi perbaharui mengenai hal tersebut. Kita ke berita berikutnya. Ini mengenai tuai sorotan luas kenaikan tunjangan tempat tinggal anggota DPR menjadi 50 juta rupiah menuai kontroversi. Sindo Prime segera kembali. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat